apa? Dengan misalnya rajin beribadah ya. Rajin beribadah itu bukan nanti kalau anak udah gede baru dicontohin ibadah, tidak. Sejak sekarang mamanya, ayahnya rajin sholat 5 waktu, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Yang udah dicontohin aja kadang-kadang begitu, benar nggak Bu? Kamu mau udah dicontohin satu masa gitu, apalagi kalau tidak dicontohin aja kadang-kadang yang namanya anak itu memuji kita. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran, tipe anak itu macam-macam. Bu, ada anak itu menjadi investasi. Tuh, yang pertama adalah anak itu ketika kita orang tuanya menjadi investasi kedua orang tuanya. Anak yang dididik dengan baik, akhlaknya solehah, baik, keimanannya bagus, itu nanti kelak di dalam di hari kemudian anak itu akan menyelamatkan orang tua. Bu, jangan heran kalau lihat ada anak-anak bisik. Anak di mana-mana ketika kumpul beri, oh mama juga kalau lagi ngobrol, yang cerita ini. Mama juga kalau udah kumpul dengan temannya pasti ngobrol, yang bilang gorengan lah. Contoh kalau di rumah pasti kita cerita tentang di rumah yang seru-seru, yang lucu-lucu. Karena itulah pelampiasan kita ketika ketemu dengan teman, pasti curhat-curhatan pengalaman masing-masing. Ya, itu kan. Apalagi anak-anak. Itu kalau saya kalau lihat anak-anak receh. Sampai nanti di depan pintu surga, Bu. Ibu, percaya apa tidak? Kalau nggak percaya coba menimba dulu nih. Kalau nggak percaya, itu ya sudah. Anak itu nanti kalau depan pintu surga, dia nggak mau masuk kalau kata mereka. Nah, kamu di sana tempatnya di surga. Dia geleng, nggak mau aku. Kenapa kamu nggak mau masuk surga? Ya arti anak-anak soleh-soleh itu, Bu. Anak nggak, aku inginnya di situ, ayahnya di situ, begitu ke anak itu. Nanti itu dia berisik, bercinta makan, nggak mau. Disuruh masuk, kamu kan di tempat yang enak, sana masuk, nggak mau. Ibuku ada di sana, bapakku ada di sana. Tuh, yang mana kata itu tuh. Nah, ambil, tarik ke dalam surga. Itu kalau punya investasi anak yang soleh dan soleha. Tidak ujung-ujung soleh-soleha, Bu. Hayang minta soleh-soleha ke Allah kayaknya. Misalnya kita pengen punya anak soleh-soleha, tapi kita tidak memberikan contoh. Ya nggak bisa juga, Bu. Pasti harus dengan suri tauladan yang baik, uswah yang baik, contoh yang baik, kebiasaan yang baik. Tidak ujung-ujung soleh. Anak yang pertama adalah menjadi investasi, menjadi tabungan, menjadi tabungan dunia dan akhir. Gak usah pintar, Bu. Yang penting anak soleh itu udah mencakup yang lain. Ada orang pintar kebelingan, belum tentu tapi kalau soleh insya Allah. Itulah calon-calon surga. Calon-calon surga. Ya, namanya juga anak-anak. Saya udah biasa dengan anak-anak. Ya, ada juga anak itu menjadi apa, Bu? Ada yang menjadi investasi. Anak-anak kalau yang pasti kejar-kejar. Menjadi ujian, menjadi apa lagi, Bu? Siapa yang tahu, Bu? Anak itu selain investasi jadi apa? Menjadi cobaan, menjadi ujian, itulah. Iya, dan menjadi penyejuk mata. Anak ada yang ketika dididik dengan baik menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Gak usah dikasih uang yang banyak, yang penting anaknya buat apa dikasih harta banyak kalau anaknya gak soleh? Anak soleh itu akan merugikan kita. Ya, ada doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun. Jadi menyejuk, dipandang matanya enak, sejuk di dalam hatinya. Itulah anak yang soleh. Ini kita syukuran seperti ini, Mbak Ajeng. Ini kan memberikan contoh juga kepada anak kita bahwa ketika kita diberikan anugerah sama Allah, dikasih kebahagiaan,
kesenangan, tidak boleh lupa bersyukur. Makamnya kita hanya ada dua, Bu. Ketika diberikan nikmat sama Allah, bersyukur. Ketika diberikan ujian, kita bersabar. Awas, Bu, ada yang bilang nikmat, ada yang bilang nikmat. Bahasa Arab itu beda-beda. Kalau salah ngucapin salah arti. Nikmat dengan nikmat. Nikmat itu ya nikmat dari Allah. Kalau nikmat itu musibah. Nikmat itu musibah. Tapi kalau nikmat pakai ain, ibu kebanyakan nikmat kan? Pakai kap. Malah hati-hati. Kalau ibu bilang pakai kap, itu semacam musibah. Tapi kalau nikmatnya pakai ain, itu karunia, nikmat, kebahagiaan yang Allah berikan. Sama dengan orang begini. Ustazah, kok saya apes melulu sih? Kenapa gitu? Perasaan udah doa, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Bacanya gimana? Allahumma inna as'aluka. Allahumma inna as'aluka. Jangan bacanya salah. Harusnya bacanya gimana? Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu bla 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 bla. Nah, mama bacanya Allahumma inna na'as. Ya Allah, aku apes. Nah, itulah bahasa Arab. Jadi harus ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak ngerti. Bahasa Arab itu enak sebenarnya dibacanya. Tapi kalau kita salah pengucapan, salah memberi nama. Misal kalau udah lahir nih, kasih nama yang bagus, yang ada artinya, yang memiliki makna yang bagus, ya, insya Allah. Kalau udah dikasih nama yang bagus, jangan manggilnya yang contoh coba ibu, dikasih nama itu sunah Rasul, dikasih nama yang bagus, nama itu panggilan. Namanya sama-sama Abdul. Bin. Di sana nggak bakal ketukar, Bu. Binnya nggak ada yang sama. Abdul bin siapa? Ini Abdul bin siapa? Nggak akan ketukar di sananya, Bu. Tapi kalau dikasih nama yang bagus sama orang, mamanya, ayahnya ngasih nama yang bagus. Habis itu dipanggilnya misalnya namanya Abdullah. Bul. Apa sih artinya Bul? Coba, Bu. Abdullah itu kan hamba Allah. Abdullah itu hamba Allah. Bul. Tahu coba Bu artinya Bul? Nah, ini yang harus diedukasi. Ini yang harus diedukasi ibu-ibu tuh ya. Kalau ngasih nama yang bagus, katanya dari Al-Quran, bagus, susah-susah nanya Pak Ustaz. Susah-susah nanya nama Pak Ustaz, Bu Ustaz, ngasih nama dong yang bagus. Ini dikasih nama yang bagus, artinya bagus, manggilnya. Mohon maaf, tidak saya tidak ini hanya intermezzo aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tidak bilang gimana. Contoh lagi siapa Bu yang ngasih nama bagus, dipanggilnya Iya, jadi kalau ngasih nama yang bagus, yang seperti apa? Banyak ya, orang-orang yang ngasih nama itu kan cuma Rasul dikasih nama yang bagus. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Dan nanti sampai ke sana untuk akhirat dipanggil nama. Kalau pada depannya, belakangnya. Tapi mohon maaf Bu, kadang-kadang orang-orang tua terdahulu ngasih nama asal. Bu, ngasih nama Emon. Bu, orang-orang terdahulu nama Emon. Gitu kan nah, kalau sekarang mau juga pada baca buku, berhamilkan dari buku tamus yang tadi nama yang bagus. Intinya hari ini kita bersyukur, hari ini kita silaturahmi kita kalau diundang ya, kalau tidak berhalang